Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam Ruang Bisik, Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Kali ini saya ditemani Rosa. Halo. Apa kabar Rosa? Baik Om Steph. Saya bawa teman karena pembahasannya berat bersama Pastor Postinus. Halo Pastor. Apa kabar Pastor? Kabar baik Pastor. Ya. Sehat. Ya, sama-sama nih semua sehat. Pastor, seperti yang sudah kita janjikan ketika kita membahas soal aborsi dan kontrasepsi, kalau ada pertanyaan dari netizen, kita akan coba membahas ya. Nah, hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan seperti biasa, pertanyaan itu kita rangkum saja. Kita tidak pertanyaan dari satu orang. Nah, memang berbagai macam ragam dari respon yang mendengarkan atau menonton program kita ini. Mungkin Mbak Rosa bisa bantu sedikit pertanyaan apa saja nih yang muncul. Boleh. Jangan banyak ya. Banyak ternyata, aduh Pastor, gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa Mbak Rosa. Ini yang pertama Pastor, jadi bertanya tentang aborsi. Aborsi itu kan selama dari gereja kan memang tidak dibenarkan ya. Nah tapi kalau untuk kasus tertentu misalnya kayak korban perkosaan waktu kerusuhan Mei 98, nah itu kan meninggalkan luka yang sangat mendalam. Nah itu gimana ya pertanyaannya untuk korban perkosaan itu aborsi itu gimana kalau dari gereja Katolik, Pastor? Ya, soalnya kan waktu itu memang luar biasa ya. Dan kita tidak bisa menutup mata banyak korban perkosaan yang dilakukan beramai-ramai. Jadi bukan oleh satu orang. Dan itu menimbulkan luka yang sangat dalam. Dan banyak memang pada waktu itu saya tahu sendiri yang melakukan aborsi. Nah, kalau seperti itu, kalau kita bilang aborsi itu tetap dosa dan sebagainya, sepertinya kan gereja nggak melihat kondisi gitu loh. Ya bisa aja ngomong dosa-dosa, tapi kalau yang mengalami bagaimana gitu. Seperti kita itu tidak berpihak gitu loh pada mereka. Nah, bagaimana Pastor? Mbak Rosa dan Pak Steph. Dalam situasi yang sangat sulit dan orang juga terluka dengan situasi itu, maka gereja hadir sebagai yang memberikan belas kasihan kepada mereka yang merasakan masa sulit itu. Tentu saja peristiwa Mei 98 itu peristiwa kelam yang tidak bisa kita benarkan juga. Dan banyak orang termasuk anak-anak dan kaum perempuan menjadi korban. Mereka barangkali sampai sekarang masih terluka dengan itu. Maka saya ingat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 21, itu sangat bagus. Jangan sampai kita dikalahkan oleh kejahatan. Jadi melakukan kejahatan dengan kejahatan baru. Tetapi mestinya kita menaklukkan kejahatan dengan kebaikan. Itu sangat bagus. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah melakukan aborsi, tentu saja dalam situasi yang sangat sulit itu ya, dan tidak stabil. Betul. Pertama-tama, kita bukan menghakimi para korban ini, tetapi menunjukkan kepada mereka bahwa tindakan atau peristiwa 98 itu, perkosaan itu adalah tindakan yang brutal, tindakan penuh dosa dan harus ditentang. Tetapi sekaligus kita mengatakan juga bahwa anak-anak yang sudah dikandung karena perkosaan itu juga tidak berdosa dan perlu dipelihara. Oleh karena itu mereka yang sudah sempat melakukan itu dipanggil dengan rendah hati melakukan sakramen tobat. Datang di hadapan Allah melalui para imam dan mengaku dosa. Bagi mereka yang sudah melakukan itu, kita syukuri. Bagi mereka yang belum, pelan-pelan menyadari itu dan mengakunya dan menerimanya dengan tulus dan berjanji, Tuhan, saya mohon kepadamu, ampunilah saya.
Dan itu yang disampaikan oleh Paus kita yang sudah jadi santo ya, Yohanes Paulus kedua di dalam Evangelium Vitae nomor 99. Itu ya nanti bisa dibaca juga. Bahwa pertama-tama mereka yang sudah melakukan aborsi karena situasi sulit, entah itu perkosaan dan lain sebagainya, itu dipanggil dengan penuh belas kasihan supaya mereka dengan rendah hati datang kepada gereja, kepada Tuhan Allah melalui para pastor untuk mengaku dosa. Dan Tuhan Allah yang sama pasti mengampuni mereka yang merasa bersalah dan mengakunya dan mohon ampun di hadapan Allah. Jadi itu yang sangat luar biasa. Itu. Iya, saya kira memang ini penting ya, informasi seperti ini. Karena memang mungkin untuk para korban itu masih ada beban mental ya. Trauma mengalami peristiwa perkosaan itu sendiri, dan setelah itu karena aborsi lalu merasa aku itu orang yang sangat berdosa, yang sudah terpuruk dan sepertinya tidak bisa diampuni. Padahal gereja masih bisa mengatakan bahwa silakan untuk ikut sakramen tobat ya Pak Surya, seperti itu ya. Dan kita juga bersyukur Pak Steve dan Mbak Rosa, pada tahun 98 itu dan berikutnya, itu gereja Katolik di beberapa keuskupan atau paroki itu juga memberikan pendampingan kepada mereka yang menjadi korban. Bagaimana wanita ini didampingi secara psikis ya, dan juga didampingi secara medis. Itu termasuk ketika anak itu lahir. Itu ya. Jadi sebenarnya itu yang kita butuhkan. Jadi gereja tidak hanya semata-mata mengatakan ini loh, ajaran gereja itu nggak boleh begini, enggak itu, tapi justru gereja menunjukkan belas kasihan yang sungguh dirasakan oleh mereka yang menerima peristiwa itu, ya mereka korban itu ya. Maka kalau kita lihat juga di berbagai negara itu sama, itu ya. Bahkan rumah-rumah sakit Katolik itu ya, mereka juga dipanggil untuk memberikan pendampingan kepada mereka yang menjadi korban perkosaan itu. Karena seumur hidup pasti mereka terluka juga. Iya. Ya itu ya sangat penting. Nah ini Rosa sebagai seorang wanita gimana nih? Itu ya. Jadi sebetulnya mungkin kalau saya bilang kayak nggak adil gitu ya. Kita sudah tertimpa musibah diperkosa misalnya ya. Tapi juga harus menerima bahwa ada anak yang harus dilahirkan. Itu kan kayaknya juga buat yang menderita itu kan pastinya sulit gitu. Kalau tidak ada pendampingan, ya pastinya nggak akan mampu gitu. Maka juga dalam hal ini ya pada kesempatan juga kita beritahu juga ya, tentu saja peran keluarga itu sangat penting. Bagi mereka yang sudah menjadi korban itu kita harus membuka diri kepada mereka dan juga mendorong mereka memiliki semangat baru. Jangan sampai mereka hidup dalam keputusasaan. Maka itulah perbedaan antara Petrus dengan Yudas ya. Kalau Yudas putus asa, dia merasa berdosa tapi putus asa. Iya, betul. Kalau Petrus merasa berdosa tapi bertobat, punya harapan untuk diampuni. Nah ini yang sangat penting. Ya. Ya memang mengenai aborsi waktu itu tidak selalu si gadis atau si korban ini yang berperan aktif ya. Mereka dengan keadaan sudah terluka, sudah merasa wah ini betul-betul sudah jatuh, dipaksa oleh keluarga atau pihak-pihak lain untuk mengaborsi itu gitu loh. Jadi dalam hal seperti ini juga pihak-pihak seperti itu bagaimana Pastor? Apakah perlu juga bertobat nih? Iya kan? Misalnya bisa aja keluarga menyuruh, ayo aborsi aja, dipaksa aborsi gitu loh Pastor. Baik, memang di dalam ajaran kita itu saya ingat kanonnya sudah berubah ya, sudah berubah kanonnya sedikit itu ya. Kalau dulu di dalam kanon yang lama itu kan terakhir kan direvisi 2016. Yang ini kanon lama ini itu di dalam kanon 1398. Kalau sekarang sudah diubah menjadi kanon 1397. Sebenarnya dikatakan di sana mereka yang menjadi aktor aborsi itu adalah wanita yang mendukung itu sendiri dan juga orang lain yang ikut serta di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini sekali lagi kita bukan datang menghakimi mereka, tetapi justru menguatkan mereka. Ayo, Tuhan Allah mengampuni mereka yang mau bertobat. Jadi pada kesempatan ini tidak ada kata terlambat dalam situasi pertobatan itu ya.
manfaatkan itu ya kesempatan yang penuh rahmat bahwa saya diampuni oleh Allah dalam sakramen tobat. Jadi keluarga, tenaga medis atau orang lain yang terlibat di dalam aborsi itu juga dipanggil untuk bertobat dan mohon ampun itu ya. Ya, mudah-mudahan ya ini juga bisa sedikit memberi pencerahan lah. Ya. Kembali lagi kita juga bersimpati terhadap tragedi yang dialami. Kita tidak menutup mata bahwa itu memang dialami dengan sangat berat. Tapi kita pun tetap harus menjalankan ajaran-ajaran yang memang sudah ditentukan oleh gereja. Oke, ada pertanyaan lain nih. Masih banyak. Masih banyak. Nah ini Pastor ada yang bertanya, mungkin pada saat lagi hamil dan si calon ibu ini kurang memperhatikan makanan, terus tanpa sengaja gitu ya, nggak berniat, tapi ternyata apa yang dimakan, dikonsumsi itu mengakibatkan keguguran gitu. Nah itu termasuk tindakan aborsi atau bukan? Nah sebenarnya kalau keguguran karena alami atau tidak disengaja, itu tidak disebut sebagai tindakan aborsi. Maka aborsi itu sebenarnya adalah keguguran yang disengaja. Maka bahasa Latinnya itu adalah abortus provocatus. Termasuk kalau misalnya dia melakukan gerakan-gerakan yang misalnya loncat-loncat gitu, naik sepeda. Terus kemudian terjadi keguguran, itu bagaimana? Nah, maka kita harapkan kepada ibu-ibu yang hamil, yang sedang hamil itu ya, menjaga itu. Jadi bertanyalah apa jenis makanan apa saja yang bisa membuat anak sehat dan ibu juga sehat. Lalu juga olahraga-olahraga tertentu yang bisa membahayakan anak itu juga jangan itu ya. Jadi saya rasa sih itu yang lebih penting itu ya. Tetapi kalau seandainya keguguran itu sama sekali tidak disengaja dan bukan juga karena kelalaian itu ya, maka tidak disebut sebagai aborsi itu ya. Tapi sekali lagi di dalam menjaga kandungan itu tergantung kepada wanita itu ya, ibu hamil dan suami yang mengingatkan, jangan begitu ya, jaga anak gitu ya. Tapi kan mungkin bisa aja kalau di desa misalnya kan ya pakai alat transportasi, pakai sepeda gitu. Mau nggak mau kan lagi hamil ya nggak ada lagi, atau ya nggak usah sepeda tapi motor ya, motor juga kan mungkin itu. Tapi sebenarnya mah kalau di kampung banget ya, yang saya tahu termasuk di kampung saya yang kampung banget. Justru ibu hamil itu sangat menjaga, sangat sensitif, termasuk bagaimana dia berjalan itu ya, lalu juga makanan apa saja yang dimakan itu ya, justru mereka hati-hati itu ya, itu. Mereka memiliki rupanya kearifan lokal ya. Kalau kita tahu nih itu membahayakan atau makan ini bisa mengakibatkan keguguran, terus kita sengaja makan, itu termasuk aborsi itu karena itu kan sengaja. Berarti sengaja ya. Kan ada intensi itu kan di sana. Unik ya. Ya karena kan sekarang banyak juga sih gadis-gadis muda yang hamil di luar pernikahan. Udah aja katanya makan apa tuh ya, ada nanas yang bilang nanas muda, wah sebanyak-banyaknya supaya keguguran gitu. Tapi kalau nanti keguguran bilang, aduh saya nggak tahu gitu. Nah, memang ini juga Pak Steve dan Mbak Rosa ya, berkaitan dengan tadi itu menggugurkan karena tidak dikehendaki itu ya. Nah, memang ini umat kita harus punya budaya literasi yang baik, banyak membaca buku, banyak juga mendengarkan katekese, sehingga bisa membedakan mana yang menjadi ajaran kita, ajaran Katolik, dan mana yang bukan ajaran Katolik. Saya ambil contoh yang bukan ajaran kita, itu ya. Undang-undang nomor 36 tahun 2009, khususnya pasal 75. Memang di dalam poin yang pertama dikatakan dilarang melakukan aborsi. Tetapi di poin nomor 2 itu dikatakan bahwa dalam situasi perkosaan dapat mengecualikan larangan untuk melakukan aborsi. Dapat loh. Artinya terbuka pada aborsi. Nah, lalu dijelaskan lagi Undang-Undang 36 ini nomor tahun 2009 ini dengan peraturan pemerintah nomor 61 itu ya tahun 2014, khususnya di pasal 31. Yang dapat digugurkan adalah yang berusia 0 sampai 40 hari.
Nah, barangkali ini kaum muda kita mungkin mengira ini ajaran yang disetujui oleh gereja Katolik. Tidak gitu ya. Yang namanya aborsi sama sekali tidak disetujui oleh gereja Katolik. Mengapa? Karena kehidupan itu sudah ada sejak bertemunya sel telur dan sel sperma. Itu dalam pandangan kita itu. Ya itu ya. Jadi aturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah belum tentu juga sejalan dengan ajaran gereja Katolik kan. Walaupun itu dianggap legal nih, secara hukum legal, tapi secara agama ini melanggar kan. Tapi juga sebenarnya kalau tidak melakukan aborsi itu sebenarnya adalah juga tidak melanggar undang-undang itu. Mengapa? Karena bunyinya di situ dapat dikecualikan itu ya. Dapat dikecualikan larangan. Bukan itu kan wajib, bukan harus itu. Jadi bukan harus melakukan aborsi, bukan. Opsional berarti ya. Opsional itu. Jadi yang dipegang adalah bagi kita yang orang Katolik ya larangan itu ya. Itu. Oke. Ini nyambung sama pertanyaan berikutnya soalnya. Jadi pertanyaannya, negara-negara yang melegalkan aborsi itu kan pasti jelas bertentangan dengan gereja, dengan gereja Katolik. Nah, jadi kita ngikut yang mana nih? Undang-undang dari negara atau dari gereja gitu, Pastor? Ya, tentu saja sebagai orang beriman Katolik, ya kita berpegang teguh pada ajaran moral Kristiani. Oleh karena itu sama sekali kita tidak menyetujui dan tidak mendukung yang namanya aborsi, apapun bentuknya, apapun alasannya dan bagaimanapun caranya. Itu. Tetapi juga kita bersyukur bahwa di dalam undang-undang kita itu tidak memberikan undang-undang yang mengharuskan, tetapi juga justru menyerahkan kepada warganya hanya sebagai opsional. Maka ini sekali lagi umat kita harus bisa membiasakan mana yang menjadi ajaran Katolik dan mana yang bukan ajaran Katolik. Nah, yang menjadi ajaran Katolik ini yang kita pegang, itu ya, itu sangat penting itu ya. Oke. Ya. Itu. Mau ke pertanyaan berikutnya? Ya, ada apa lagi nih? Nah, ini ada. Nah, sepertinya ini banyak ini. Banyak. 2013. Banyak dan berat-berat pasti. Berat-berat ya. Ya, ini tugasnya Pastor Postinus makanya ya. Ada pertanyaan, bagaimana misalnya sang ibu tidak ingin aborsi, tapi keluarganya mungkin misalnya ya, kalau ada tertentu kan yang dicari anak laki-laki, begitu ketahuan ternyata ini masih perempuan lagi dari keluarga ingin digugurkan gitu. Nah, gimana caranya supaya si ibu itu masih bisa mempertahankan? Apakah gereja juga bisa membantu gitu? Baik. Nah, pertama-tama kita mendukung ibu ini yang mempertahankan kandungannya. Jadi itu pertama-tama. Kita mengatakan dengan tegas bahwa tindakan yang sudah diambil mempertahankan kandungan itu tindakan yang benar, yang sesuai dengan ajaran kita. Dan kita tidak mendukung tindakan keluarganya yang mengkondisikan wanita ini supaya menggugurkan kandungannya. Karena itu tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ajaran Katolik, ajaran kita itu ya, ajaran moral kita. Nah, lalu bagaimana peran gereja? Nah, itulah yang kita butuhkan. Jadi memang mestinya masing-masing keuskupan dan juga masing-masing paroki mendirikan yang namanya pusat konseling keluarga atau perkawinan. Dan saya ingat itu di dalam ensiklik Amoris Laetitia, Paus kita yang sekarang, Paus Fransiskus, meminta itu ya keuskupan dan paroki-paroki supaya mendirikan pusat konseling itu untuk membantu pasangan suami istri kalau menghadapi kesulitan seperti ini gitu ya. Tetapi kalau di dalam paroki atau di dalam keuskupan belum ada pusat konseling itu, baiknya juga para pastor itu ya mendampingi mereka yang mendapat kesulitan seperti ini. Oleh karena itu juga biasanya ya para pastor itu memiliki ya pengetahuan yang cukup untuk melakukan pendampingan kepada mereka yang mengalami kesulitan, termasuk kalau ada rencana aborsi semacam ini supaya tidak dilaksanakan. Itu ya yang kita pertahankan ya ajaran kita itu Mbak Rosa dan Pak Stef. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk itu ya pergi ke gereja ya.
Ya, kalau tidak salah di Keuskupan Bandung ini kan ada itu juga kan di BSA ini juga kan ada waktu konseling itu juga. Lalu ada orang-orang biro konseling keluarga ada sih. Ya, jadi silakan juga ya bisa juga ke situ ya. Bisa juga ke situ. Atau bahkan di paroki. Sebenarnya harapan kita komisi keluarga dan seksi keluarga di paroki itu juga diharapkan mendampingi keluarga yang semacam ini. Karena mereka yang terlibat langsung ya dengan umat itu. Ya itu kita harapnya. Karena pasti itu bebannya berat ya. Buat si wanita itu berat banget. Benar. Kalau mendapat tekanan dari suami, dari mertua gitu ya. Iya benar. Atau dari orang tua sendiri gitu. Benar. Ini perempuan lagi udah. Yang dicari kan biasanya kan gitu ya. Ada pengen ada anak laki gitu kan. Tapi barangkali juga Mbak Rosa dan Pak Steve, mungkin ada yang kurang memahami bahwa melakukan aborsi itu dosa berat. Pada kesempatan ini kita beritahu kepada umat kita bahwa aborsi itu adalah dosa berat. Mengapa? Karena seperti disebutkan di dalam Katekismus Gereja Katolik 2272. Itu itu dosa berat. Mengapa? Karena kerugian atau kejahatan yang sudah dilakukan tidak bisa diperbaiki. Anaknya sudah mati, anaknya sudah meninggal, itu jadi nggak bisa lagi diperbaiki. Maka ini aborsi itu dosa berat itu ya. Maka umat kita panggil lah supaya tidak melakukan itu, termasuk mertua, termasuk suami itu yang menekan atau mengkondisikan istri atau wanita supaya menggugurkan. Dan kembali lagi di dalam kanon 1397 itu berat loh. Orang yang melakukan itu dan berhasil melakukan aborsi itu hukumannya ekskomunikasi. Ekskomunikasi itu bukan dalam arti gereja tidak memberikan belas kasihan kepada umat, tapi menunjukkan bahwa tindakan aborsi itu sangat berat. Maka dia baru berhak menerima komuni misalnya kalau dia sudah mengaku dosa dan dia melakukan pertobatan sungguh-sungguh. Ya itu, jadi kita sampaikan ini juga ya supaya umat kita rupanya begitu ya. Itu. Iya, oke. Kalau berikutnya ini mungkin udah selesai tentang aborsi, ini lebih ke kontrasepsi, Pastor. Ya, ini seru, Pastor. Iya. Karena banyak yang mengira juga ini boleh kok, ini nggak boleh kok. Tapi seingat saya waktu saya dulu KPP gitu, memang untuk di gereja Katolik itu tidak memperkenankan untuk memakai kontrasepsi. Nah ini pertanyaannya adalah kalau misalnya pemakaian kontrasepsi di negara-negara yang mendukung penggunaannya kondom misalnya begitu ya. Nah apakah gereja Katolik akan membiarkan saja? Saya rasa tidak ya. Jadi gereja Katolik tetap berpegang teguh pada bahwa alat-alat kontrasepsi itu apapun bentuknya, mau suntik, mau pil, apapun ya nggak boleh. Itu tidak boleh. Mengapa? Karena itu merusak siklus itu alami dari hormon tubuh dan dari juga dan pasti menghambat yang namanya kehamilan. Itu pasti bertentangan dengan ajaran gereja secara khusus di dalam kanon 1055. Kan salah satu tujuan perkawinan di situ adalah kelahiran anak, keterbukaan pada kelahiran anak. Jadi pasti ditolak. Nah, umumnya begini, kalau ada negara yang memperbolehkan kontrasepsi itu ya, maka gereja Katolik tetap memiliki pendirian. Saya ambil contoh itu ya, supaya ada contoh ya. Misalnya ketika negara Republik Mauritius itu di negara kecil ya, kepulauan di Samudra India, di sebelah timur negara Madagaskar, lalu mempromosikan kontrasepsi untuk menekan jumlah penduduk, karena jumlah penduduk mereka pada saat itu sangat besar. Itu terjadi tahun 1960. Apa yang terjadi? Keuskupan di sana, di negara Republik Mauritius itu menerbitkan surat pastoral untuk menentang dan tidak mendukung rencana dari pemerintah itu. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah dialog antara pemerintah dengan gereja Katolik. Lalu keuskupan itu melatih umat supaya yang dipromosikan adalah keluarga berencana alami. Ya. Dan pemerintah akhirnya membuka diri
pada KBA itu, keluarga berencana alam itu, dan cukup berhasil. Sehingga yang lebih dominan diikuti oleh umat Katolik adalah keluarga berencana alami itu. Ya. Jadi itu kehadiran gereja. Nah, kalau kita lihat di Indonesia misalnya, ya, di Indonesia, kita tahu sendiri pada zaman Orde Baru kan ada gerakan KB, ya. Itu ya. Kita masih cukup. ingat ya 2 anak cukup atau 3 anak cukup itu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja memang sangat bijak, tidak frontal menentang itu, tetapi sangat persuasif. Apa yang dilakukan? Dikembangkanlah yang namanya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, metode ovulasi Billings. Itu ya. Supaya bisa melihat ini masa suburnya ini tidak subur, dan juga mengembangkan yang namanya sistem kalender itu. Sistem kalender masa subur itu pada masa ini, masa tidak subur pada masa ini. Jadi gereja Katolik sekali lagi itu selalu hadir mempromosikan ajaran yang lebih diterima, dan itu ajaran yang benar itu ya. Jadi keluarga berencana alami. Dan itu Mbak Rosa dan Pak Stef. Ya itu memang juga diajarkan kan pada setiap persiapan pernikahan untuk ovulasi Billings tadi dan juga KB alamiah. Nah, tapi ini ada pertanyaan lain. Gimana? Yaitu tentang sistem kalender yang dianggapnya tidak efektif untuk menunda punya anak atau mengatur ya, terutama kalau yang menstruasinya tidak teratur. Nah, kan mungkin setiap perempuan juga punya beda-beda kondisi masing-masing gitu. Gereja melihatnya gimana, Pastor? Ya, maka sebenarnya kalau suatu saat nanti ada seorang dokter yang hadir juga memberikan katekesi kepada kita, itu juga lebih bagus. Tentu saja di dalam pandangan medis yang disetujui oleh Gereja Katolik, gitu ya. Itu yang sesuai dengan kode etik Gereja Katolik. Nah, memang, begini, sistem kalender itu bagi mereka yang siklusnya tidak teratur atau kurang teratur memang kurang efektif. Kita harus akui. Tetapi Gereja Katolik itu hebatnya itu mengembangkan KB alami ini, itu ya. Ketika sistem kalender itu tidak begitu efektif, maka bergeser menjadi metode ovulasi Billings yang lebih tinggi akurasinya daripada sistem kalender. Mengapa? Karena yang diamati bukan berapa lama dia subur atau tidak subur, tetapi langsung objek fisiknya, lendir. Jadi betul. Walaupun kami pastor itu ya, tapi kami mempelajari ini supaya kami bisa menyampaikan kepada umat. Jadi umumnya kalau lendir itu lengket, lalu berubah menjadi putih, lalu berubah menjadi warna kekuning-kuningan, lalu licin dan bisa mulur, 0 sampai beberapa sentimeter itu ya, bisa mulur. Nah, ini masa subur. Nah, itu masa subur. Nah, lalu ada lagi yang mengatakan, ini kurang efektif. Sebenarnya efektif, hanya mungkin orang cara mengetahui yang mana yang subur, yang tidak subur, itu yang kurang karena tidak terlatih mungkin. Melihat ke diri sendirinya. Kan itu kan memang butuh pengamatan ya. Pengamatan. Tiap hari kan harus tahu pengamatan gitu. Nah, kalau nggak pernah mengamati memang jadi terkesannya repot banget. Repot banget. Gitu. Tapi sebenarnya kalau sudah terbiasa itu tidak repot. Nah, lalu ada teori baru. Itu yang dikembangkan oleh seorang dokter itu ya, dan Katolik. Dan dia sebagai direktur dari Institut Yohanes Paulus ke-6 di Amerika sana. Nama teori itu model Crichton. Sebenarnya pengembangan dari metode ovulasi Billings ini. Tetapi ini ditambah caranya. Bagaimana caranya? Adalah dipakai tisu yang bersih untuk melihat lendir itu. Karena biasanya begini. Kalau dia air itu yang bercampur dengan lendir itu bisa menyerap di tisu. Sehingga yang tertinggal ini adalah lendirnya. Maka ini mungkin lebih bagus diamati karena air sudah diserap di tisu itu. Maka dilihat lagi apakah ini lengket, licin, dan bisa mulur. Nah, ini masa subur. Dan biasanya masa subur ini bisa bertahan sampai 2 sampai 3 hari berikutnya. Jadi itu yang perlu. Maka perlu dicatat. Mungkin kenapa sih repot-repot amat? Tetapi ya inilah yang diusahakan itu ya. Sama ya Mbak Rosa dan Pak Stef ya. Dulu karena saya
pernah melihat orang bertani dan orang tua saya juga bertani. Kalau menanam tanaman tertentu itu padi, kan ada juga musimnya gitu ya. Harus teliti dulu itu ya. Jangan sampai kita menanam padi pada masa hujan, banjir itu ya, atau itu ya masa yang kurang baik. Jadi seperti itulah caranya. Itu kan ada dinamika yang alami yang dimanfaatkan oleh kita. Oke. Nah, itu kalau misalnya pengen punya anak mungkin ya, jadi mencari kapan masa suburnya gitu dengan metode yang alami. Ini kalau misalnya justru terlalu subur. Jadi udah sampai pertanyaannya mana tadi? Udah anaknya tuh sudah sampai 5 gitu ya. Akibat mengikuti KB alamiah ternyata malah anaknya jadi lagi. Nah itu jadi gimana, hidupnya tuh udah berat karena anaknya 5, terus udah gitu dengan sekarang juga kan hidup itu kan agak ekonomi juga susah. Untuk satu anak aja kan udah berapa gitu kan untuk biaya pendidikan dan sebagainya. Jadi gimana nih solusinya kalau sudah begitu? Ya saya bercerita pengalaman saya ya mungkin ya. Saya kan hadir dalam keluarga dan kami itu 8 bersaudara. Nah itu subur tuh. Keluarga subur ya. Tapi itu juga orang tua saya dua-duanya petani. Mama saya tidak tamat SD, bapak saya juga tidak tamat SD. Bapak saya tidak hanya bisa membaca, bisa menghitung. Mama saya sama sekali tidak bisa membaca. Tetapi saya kagum, saya tidak pernah mendengarkan dari mama saya atau dari bapak saya bahwa kami ini yang ber8 ini menjadi beban. Enggak pernah. Jadi malah mereka mengatakan ini adalah sebagai anugerah. Dan saya rasa ini cocok dengan ajaran gereja. Ada satu dokumen yang sangat bagus, bisa juga dibaca oleh umat kita. Namanya adalah Donum Vitae. Jadi anugerah kehidupan. Dikeluarkan oleh kongregasi ajaran iman pada tahun 1987. Bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan beban. Ya, jadi itu yang mungkin itu bukan beban. Harus digaris bawah itu. Ya, bukan beban itu ya. Maka itu ya, kita ini kan masing-masing memiliki panggilan. Ada panggilan menjadi romo, ada panggilan menjadi bruder, ada panggilan menjadi suster, ada panggilan menjadi suami dan istri. Masing-masing panggilan ini memiliki konsekuensi. Kan benar? Seperti saya sebagai romo. Konsekuensinya salah satunya apa? Ya kami diminta, dipanggil supaya melakukan selibat, tidak menikah. Emangnya gampang? Kan tidak gampang juga kan? Seumur hidup loh. Apalagi laki-laki ini tidak ada masa subur atau tidak masa semuanya subur. Ya, itu baru menutup mata ini itu udah baru selesai. Gitu ya. Kan tidak gampang juga. Nah demikian juga suami dan istri. Kan begitu kan ada konsekuensi yang perlu diterima dan diperjuangkan untuk menerima konsekuensi ini. Kalau seandainya melakukan persetubuhan dan sudah pasti itu menjadi anak, maka apa yang diantisipasi? Barangkali itu ya etos kerjanya yang ditingkatkan. Gitu ya. Jadi kebahagiaan itu bukan dalam arti tidak ada perjuangan. Itu ya, tapi justru kebahagiaan itu kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya penuh dengan perjuangan. Ya seperti mama dan papa saya itu, gitu ya. Mereka berjuang mati-matian loh. Dan semua kami itu sekolah. Jadi semua sekolah. Bayangkan di kampung yang sungguh-sungguh kampung. Di kampung saya itu baru ada listrik 2015. Baru ada listrik. Tetapi orang tua kami itu ya sungguh-sungguh berjuang keras supaya kami bisa sekolah dan bisa makan setiap hari. Jadi itu Mbak Rosa dan Pak Stef. Ya ini saya ingat loh satu cerita kisah dari teman saya. Teman saya itu susah sekali punya anak. Sampai dia itu pernah bilang sama dokternya, "Dok, saya itu kok susah banget gitu loh. Gimana sih, kenapa ini gitu ya?" Segala cara udah dilakukan. Dokter itu hanya bilang ya sekarang kita tinggal berserah saja sama Tuhan. Tuhan yang berkehendak. Artinya gini, kalau memang kamu sudah waktunya dan sudah dinilai siap untuk punya anak, pasti Tuhan akan beri. Mungkin kalau belum diberi katanya berarti kamu memang sebetulnya tidak siap
untuk itu. Demikian juga katanya pasien-pasien saya yang terus punya anak. Berarti Tuhan percaya kamu itu dikasih anaknya pasti kamu bisa pelihara gitu loh. Itu kan. Jadi mungkin ya kalau secara rohaninya bahwa ya kita nggak usah jadi beban. Ini sistemnya nanti kalau kalender itu kita bakal gagal. Toh kalaupun kita berhubungan waktu subur belum tentu juga kita hamil. Iya kan? Seperti itu kan? Ataupun dengan hitungan yang sudah pasti dengan memakan pil KB atau pakai kondom pun belum tentu juga kita itu pasti tidak hamil. Bisa saja terjadi kebocoran kan? Begitu. Nah, tapi kalau seandainya kita lihat di dalam kitab suci misalnya, karena tadi Pak Steve itu menyinggung mengenai hal rohani, gitu ya. Maka saya ingat misalnya dalam kitab suci, kitab Kejadian, apa yang menarik di sana? Ketika terjadi penciptaan, ketika Tuhan Allah melakukan penciptaan itu, kisah penciptaan, itu Tuhan Allah membentuk manusia dari tanah. Lalu Dia hembuskan. Tetapi berikutnya, ketika Tuhan Allah sudah menciptakan manusia, apa yang dilakukan? Dia berkati manusia supaya beranak cucu. Jadi manusia diangkat martabatnya oleh Tuhan Allah menjadi rekan kerjanya untuk meneruskan kehidupan. Ini kan panggilan yang luar biasa kepada suami dan istri itu ya. Jadi sebenarnya Tuhan Allah sudah memperhitungkan bahwa masing-masing suami dan istri ini memiliki sebenarnya kemampuan untuk menghidupi generasi baru ini. Itu. Jadi sebenarnya sekali lagi itu yang harus ditanamkan dalam hati bahwa anak itu bukan beban, tetapi anugerah. Dan menjadi orang tua itu adalah sebagai panggilan. Panggilan apalagi menjadi rekan kerja Allah dalam meneruskan kehidupan. Nah, itu luar biasa. Itu. Tapi di sini juga harus ada kata berusaha ya Pak Surya. Artinya kita tetap berusaha untuk mengatur jarak anak. Jangan ini kan kehendak Tuhan asal aja gitu kan. Atau juga ya itu tadi nggak punya anak tidak berusaha untuk punya anak itu dengan kata-kata kan Tuhan belum kasih lah nanti juga kasih ya kalau nggak berusaha juga nggak akan dapat gitu. Jadi tetap harus ada usaha. Ada usaha-usaha supaya proses alami ini bisa berjalan dengan baik gitu. Bisa jadi orang yang tidak punya anak itu mungkin ada penyakit tertentu. Maka diperiksa ke dokter itu ya, dan mungkin bukan 1-2 kali, berkali-kali. Hanya saja memang bagi mereka yang dari segi ekonomi sangat sederhana itu tentu saja ini kesulitan. Maka juga pihak-pihak lain yang tergerak hatinya untuk membantu, silahkan membantu juga saudara-saudari kita, pasangan suami istri yang memiliki kesulitan untuk itu. Itu ya. Ya ada pasangan ini Rosa, pasangan yang menikah tapi dengan perekonomian yang belum kuat. Terus mereka pikir jangan dulu punya anak. Tapi orang tuanya bilang anak justru bawa rezeki. Kan? Ada yang bilang dan begitu ternyata betul loh Pak Sur, begitu mereka punya anak justru perekonomiannya jadi karena semakin anak baik. bawa rezeki sendiri katanya gitu. kan gitu. Jadi kan berarti memang Tuhan memberi anak juga pasti akan dipelihara gitu loh, seperti itu. Tapi juga begini Pak Rosa dan Pak Steve ya. Kan kalau tadi kan kita berbicara bagaimana tanggung jawab orang tua itu ya. Tapi sebenarnya ini yang saya rasakan di dalam keluarga. Abang saya ini itu juga memiliki anak. Sekarang anaknya ada 6. Anak abang saya ini. Nah, yang menarik adalah adik saya sudah menikah juga. Itu membantu anak abang saya ini. Jadi misalnya dia membantu, bukan hanya membantu setengah-setengah loh. Jadi sejak SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah itu dibantu. Tentu saja tidak semuanya itu ya, tapi harus ada juga tanggung jawab dari orang tuanya. Nah ini juga kepada keluarga-keluarga ini saling menolong di antara keluarga saudara itu ya. Dan itu yang saya alami. Dan dengan begitu itu tidak menjadi beban secara ekonomi karena ada bantuan dari saudara-saudari itu ya. Itu bagus itu. Itu. Oke, masih ada lagi nggak? Masih. Nah, ini berhubungan juga dengan KB tapi yang udah KB yang lebih expert gitu. KB expert. Karena dia melakukan vasektomi ataupun tubektomi kan itu juga satu cara untuk seperti KB juga kan memang KB kan itu kan. Nah, kalau gereja memandangnya gimana untuk tubektomi, vasektomi gitu, Pastor?
seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa apapun jenis kontrasepsi nggak bisa. Vasektomi itu berarti untuk yang pria ya? Pria, Tubektomi itu yang untuk perempuan diikat perempuan. Jadi istilah kita sih disteril gitu ya? Disteril ya. Dimandulkan. Dimandulkan. Ya, itu mungkin itu tapi yang bukan jadi impotensi kan? Bukan. Nah, gereja sekali lagi segala macam tindakan yang menghambat atau menggagalkan kehamilan ini pasti ditolak oleh gereja. Maka termasuk vasektomi, termasuk tubektomi, termasuk yang kita pengangkatan rahim itu ya, atau sterilisasi, pemandulan itu yang disengaja, itu sama sekali ditolak oleh gereja. Dan saudara-saudari kita kalau ingin melihat pandangan gereja, itu bisa dilihat misalnya di dalam Humanae Vitae nomor 14. Itu dibaca sungguh-sungguh. Mengapa? Karena dikatakan kontrasepsi dilarang, lalu juga vasektomi, sterilisasi itu tadi, atau tubektomi itu juga dilarang. Nah, sebenarnya vasektomi itu mau mengatakan begini sebenarnya ya, saluran sperma itu ya, itu dipotong. Berarti kalau dipotong itu berarti permanen ya. Atau diikat. Nah, itu berarti masih sementara, temporal. Itu. Kalau seandainya tubektomi itu berarti diputus juga saluran tuba falopi atau indung telur, sehingga dari ovarium ini tidak bisa lagi mengalir sel telur ke rahim. Nah, itu sebenarnya. Nah, dua-duanya ini baik tubektomi maupun vasektomi kan itu juga kontrasepsi sebenarnya, hanya dalam bentuk yang lain itu ya, dilarang oleh gereja itu. Jadi sekali lagi gereja itu sangat tegas, jelas, tetapi sekaligus memberikan solusi yang seperti sudah kita bahas tadi, bisa metode ovulasi Billings. Nah, kalau ovulasi Billings itu bisa melihat buku ini. Oh, ada buku bagus nih. Ada buku bagus diterbitkan oleh Canisius. Nggak apa-apa juga kita promosikan itu ya, buku ini itu ya. Judulnya itu adalah Pembinaan Persiapan Berkeluarga, Membangun Keluarga Kristiani. Ditulis oleh Romo Gilarso Jesuit itu ya. Gilarso ini Jesuit, seorang pastor ya. Seorang pastor. Dan secara khusus kalau membaca mengenai metode ovulasi Billings itu di halaman 84. Saya sudah baca dan sangat bagus. Jadi ini saya rekomendasikan, kita rekomendasikan ya, untuk mereka yang merencanakan edukasi itu, dan untuk bahan kursus persiapan perkawinan bisa memakai buku ini. Buat mereka yang mau menikah, sebaiknya membaca supaya tahu bagaimana menjadi panduan keluarga yang secara Katolik gitu. Ini seperti pertanyaan yang terakhir ini. Jadi apa yang harus dilakukan umat Katolik supaya tidak melanggar aturan gereja, tapi juga hidupnya sesuai dengan kondisi keluarga? Salah satunya mungkin baca dulu ini ya. Ya, barangkali begini. Saya usulkan begini ya. Pertama-tama memang kembali pada komitmen pribadi, bahwa kita tetap menjaga diri kita, menyadari diri kita sebagai orang Katolik. Dan kalau kita menyadari dan menerima diri kita sebagai orang Katolik, maka kita juga berjuang untuk setia pada ajaran Katolik. Oleh karena itu usulan praktis saya, saya berharap bahwa di dalam kursus-kursus persiapan perkawinan itu ya, lalu diajarkan juga atau ada beberapa materi mengenai KB alami ini. Lalu dijelaskan mungkin orang yang ahli, bisa Romo atau bisa dokter yang ahli di bidang ini, yang bisa menjelaskan KB alami secara sederhana, entah itu sistem kalender atau itu sistem metode ovulasi Billings atau model Crichton tadi gitu ya, bisa dijelaskan dengan baik gitu ya. Bisa beberapa sesi. Lalu yang kedua, usulan saya ini praktis. Lembaga-lembaga Katolik secara khusus itu sekolah tinggi kesehatan Katolik atau perguruan tinggi kesehatan Katolik itu justru juga mengajarkan KB alami ini kepada mahasiswa atau kepada dosen-dosennya itu ya, supaya ini yang kita promosikan. Saya rasa ini sudah cukup berhasil di negara Republik Mauritius tadi itu ya, ketika keuskupan di sana menggalakkan program untuk membina keluarga-keluarga dan katekis-katekis tertentu supaya bisa mereka pahami yang namanya KB keluarga berencana alami ini. Nah, itu yang usaha-usaha yang harus dilakukan. Dan paroki-paroki. Paroki-paroki harus ada program-program semacam ini.
Ya itu. Ya. Jadi PR nih untuk gereja di Ya, itu Katolik, gereja gereja Katolik di Indonesia ya, terutama ya. Iya. Ya, saya kira memang kita kurang edukasi, kurang edukasi. Ya, itu. Dan sekaligus juga sebenarnya kepada para dokter Katolik atau para tenaga medis Katolik, kita berharap juga bahwa mereka menjadi promotor, itu ya. Mereka menjadi aktor yang bisa mempromosikan mengenai KB alami ini, karena mereka yang terlibat sehari-hari di dalam dunia medis semacam ini, atau kalau kita lihatnya misalnya ya khususnya dokter kandungan atau ahli tertentu gitu ya. Nah, supaya juga bisa melihat ini ajaran gereja kita loh, yaitu tidak boleh aborsi, tidak boleh kontrasepsi dan sebagainya. Nah, diharapkan bahwa mereka juga membantu kita itu ya itu. Ya, saya kira kita udah cukup banyak dapat membahas pertanyaan-pertanyanyaan dari sobat-sobat Komsos juga. Ya, benar. Mungkin Pastor Postinus bisa memberikan sedikit kata-kata ini terakhir. Baik. Dalam program ini, Pastor, maksudnya kata-kata terakhir dalam program ini. Baik. Sebenarnya saya sudah menyiapkan closing statement dari Evangelium Vitae nomor 60. Tetapi sepertinya biarlah umat kita membaca itu saja, membaca artikel 60 dari Evangelium Vitae. Saya ubah karena pembicaraan kita tadi menyangkut kontrasepsi, menyangkut vasektomi, tubektomi dan juga aborsi, maka saya lebih memilih baca itu ya Humanae Vitae nomor 14 karena ini mencakup ini semua. Paus Yohanes Paulus ke-6 mengatakan di dalam Humanae Vitae nomor 14. Oleh karena itu, kami mendasarkan kata-kata kami pada prinsip pertama dan doktrin insani dan Kristiani mengenai pernikahan, ketika kami berkewajiban sekali lagi untuk menyatakan bahwa penghentian langsung dari proses generatif atau meneruskan kehidupan yang sudah dimulai, berarti ini kontrasepsi ya. Dan di atas semua itu, aborsi langsung, bahkan untuk alasan terapeutik atau pengobatan, harus ditolak dengan mutlak sebagai cara yang sah untuk mengatur jumlah anak. Jadi ditolak. Yang sama dikutuk seperti yang telah ditegaskan magisterium gereja dalam banyak kesempatan adalah sterilisasi atau seperti tadi vasektomi dan tubektomi yang dilakukan secara langsung, baik pria maupun wanita, baik permanen maupun sementara. Jadi itu saja closing statement saya. Oke, terima kasih Pastor Postinus, terima kasih Rosa. Sama-sama. Semoga kita bisa lagi berjumpa dengan bahan-bahan lain yang akan kita bahas. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Sobat Komsos telah mengikuti Bisik. Kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih.